Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Difta Aulia, Dimas Fajri Rachmadian, Eko Putro, Fajrin Putra Bangsa, Fadlur Rahman Koshi, dan Farel Radika ingin mempresentasikan materi 10. Pengantar teknologi informasi, Internet. Internet atau yang biasa disebut juga dengan International Networking dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Interconnected Networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah Internet. Pada tahun 1969 yaitu Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Lalu pada tahun 1970, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email untuk ARPANET. 1972, icon juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan gagasan-gagasan yang menjadi cikal bakal pemikiran internet di Universitas Sussex. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Blovin menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama Usenet. Lalu 1981, French Telecom meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan video link. 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer 1000 lebih. Lalu 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan IRC atau Internet Relay Chat. 1990 tahun paling bersejarah ketika Tim Berners-Lee menemukan editor dan browser yang bisa menjelajah jaringan. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. 1992 komputer yang tersambung 1 juta lebih dan di tahun yang sama muncul istilah surfing di internet. 1994 situs internet tumbuh jadi 3.000 alamat, muncul virtual shopping atau e-retail pertama di internet. Yahoo juga didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. Sejarah media online Indonesia. Pada tahun 1994, republika.co.id yang tayang perdana pada 17 Agustus sebagai media online pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1996, tempointeraktif.com saat ini berubah menjadi tempo.co, kemudian disusul oleh Bisnis Indonesia. Pada tahun 1997, waspada.co.id, media online pertama di luar Jakarta. 1 bulan kemudian disusul Kompas Offline. Lalu, pada tahun 1998, detik.com hadir sebagai pelopor situs media online yang cepat dan aktual. Lalu pada tahun 2000 hingga tahun 2002 muncul situs astaga.com, satunet.com, lipostar.com, copytime.com, dan berpolitik.com. Pada tahun 2002 beberapa media tersebut kemudian gugur karena masalah biaya operasional. Lalu pada tahun 2003 muncul kapanlagi.com, media online yang mengedepankan hiburan. Sampai sekarang media online terus berkembang dengan tampilan yang interaktif dan atraktif. Web pertama yang diciptakan yaitu bernama World Wide Web Nexus, tahun rilis 26 Februari 1991 oleh Tim Berners-Lee, berjalan di platform Nextstep. Manfaat internet. Manfaat akses ke internet sebagai sarana informasi untuk kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial. Informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas, ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor.
Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Pengguna internet Indonesia dalam angka 2020. Populasi penduduk Indonesia sebanyak 272,1 juta jiwa. Smartphone terkoneksi sebanyak 338,2 juta, pengguna internet sebanyak 175,4 juta, dan pengguna sosial media sebanyak 160 juta. Indikator pertumbuhan digital. Pada tahun 2019 hingga Januari tahun 2020, populasi penduduk Indonesia bertambah sekitar 2,9 juta atau naik 1,1%. Smartphone terkoneksi bertambah sebanyak 15 juta atau naik 4,6%. Pengguna internet bertambah sebanyak 25 juta atau naik 17%. Dan pengguna sosial media bertambah sebanyak 12 juta atau naik 8,1%. Pada bulan Januari tahun 2020, dapat dilihat dalam grafik di sebelah kiri bahwa Indonesia berada pada urutan kelima sebagai pengguna aktif sosial media di bawah Filipina, Kolombia, Brazil, dan Nigeria. Pada tabel grafik di sebelah kanan dapat dilihat bahwa sosial media yang paling banyak diakses di seluruh dunia. Mulai dari yang pertama adalah Facebook, kedua YouTube, ketiga WhatsApp, keempat Facebook Messenger, kelima WeChat, dan keenam Instagram. Tipe koneksi internet. Yang pertama adalah dial-up. Dial-up adalah koneksi internet yang dilakukan untuk masa waktu tertentu, perhitungan internet sebanyak waktu atau muatan yang dipakai. Yang kedua, dedicated. Dedicated adalah koneksi internet yang terhubung terus-menerus selama 24 jam. Perhitungan cukup membayar satu harga berapapun waktu dan besar pemakaiannya. Yang ketiga adalah line broadband, DSL, dan kabel modem. Yang keempat, Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio melalui jaringan komputer untuk bertukar data, termasuk koneksi internet yang memiliki kecepatan tinggi. Istilah dalam internet. Website, tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Homepage, istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. URL atau Universal Resource Locator. Alamat yang unik dan khas setiap halaman dan situs dalam www. Bentuk dasar, contoh, http://www.prevewa.report.com/index.htm. Protokol, suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. HTTP, atau Hypertext Transfer Protocol, suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Host, alat yang memiliki internet protokol atau IP address di suatu network TCP/IP atau internet. Hypertext Markup Language atau HTML, suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Dampak positif internet. Internet sebagai media komunikasi, media pertukaran data, media mencari informasi, dan menambah kreativitas. Dampak negatif internet. Pornografi, kecanduan dunia maya, perjudian, mengurangi sifat sosial manusia, dan boros. Unsur-unsur website. Domain name, hosting, script atau bahasa program, desain web, publikasi. Domain name, alamat internet dari web disebut juga URL. URL, contoh sebuah URL adalah http://www.google.com. Dapat juga tanpa www. Generic domain, GTDLDS, top level domain, tak tergantung negara. Untuk kebutuhan komersial, untuk kebutuhan pendidikan, education, untuk organisasi non-profit, organization, government, untuk kebutuhan angkatan bersenjata, military. Specific domains, CCTLDS, go.id, badan usaha sah, .go.id, pemerintah RI, ac.id, pendidikan, .or.id, organisasi, .mil.id, militer, .war, .net, not.id, warnet, sch.id, sekolah, SD, SMP, SMA. Hosting, ruang yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data file-file, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di situs. Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Untuk menyewa data-data situs tersebut dinamakan sebagai web server. Script, bahasa pemrograman. Script adalah
Bahasa yang digunakan untuk menerjemah setiap perintah dalam situs yang pada saat diakses. Jenis skrip sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya adalah sebuah situs. Semakin banyak skrip digunakan, maka akan terlihat situs semakin dinamis dan interaktif, serta terlihat bagus. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML, ASP, PHP, JSP, JavaScript, Java Applets, VBScript, ASP, PHP, JSP, browser site script, JavaScript, SPScript, dan Applet. Sejarah dan perkembangan mobile internet. 0G, sebutan untuk teknologi praseluler tahun 1970. 1G, hanya via suara, NMT, AMPS, THCS, menggunakan modulasi analog FM. 2G, suara dan teks TDMA, PDC, IDEN, DECT, PCS, CDMA1, GSM, menggunakan sistem digital. 2.5G, peningkatan dari 2G, kecepatan data lebih tinggi, GPRS HD. 3G, suara, data, dan video call atau internet surfing, WCDMA, CDMA 2000. 3G. 3.5G, peningkatan dari 3G, HSDPA, HSUPA, HSPA+. 4G, sistem berbasis IP integritas penuh, High Speed LTE WiMAX. 5G, direncanakan rilis pada tahun 2020, berkecepatan sekitar 800 Gbps. 0G, awal penemuan telepon seluler dimulai pada tahun 1921, ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobile satu arah. Masa ini merupakan generasi 0 telepon atau 0G, di mana telepon seluler mulai diperkenalkan. 1G, jaringan 1G pertama kali ditemukan pada tahun 1980 ketika AMPS di Amerika Serikat bekerja dengan THCS dan NMT di Eropa untuk membuat terobosan di teknologi jaringan. Teknologi 1G bisa mengirim suara dan pesan singkat. 2G, di awal 90-an akhirnya untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan seluler digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan daripada teknologi terdahulunya, yaitu 1G. Keunggulan yang terdapat pada 2G adalah suara yang lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan dengan kapasitas yang lebih besar. 2.5G, GPRS General Package Radio Service. 2.5G adalah terobosan atau inovasi dari teknologi jaringan 2G. GPRS adalah cikal bakal kemunculan 4G saat ini. Tercipta pada tahun 1997, GPRS dengan sigap menggantikan CSD yang boros. Dengan GPRS, semua menjadi lebih irit karena perhitungan bukan lagi per menit CSD, tapi jadi per kilobyte. 3G, sekitar tahun 2001 sampai 2003. Dengan hadirnya teknologi 3G bukan berarti GPRS telah mati. Justru saat 3G muncul, SG Essence Data Rate 4G Evolution bisa diharapkan pengganti GPRS yang lebih sempurna. Dengan SG dulu kita sudah bisa merasakan kecepatan tinggi 2 kali lebih cepat daripada GPRS. SG, Essence Data Rate for GSM Evolution, memiliki fitur yang sama dengan GPRS, menyediakan MMS, email, dan browsing. Memiliki kecepatan 3 kali cepat dari GPRS yang bisa mencapai 384 kbps. UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service. Sejarah dan perkembangan jaringan nirkabel mencatat bahwa UMTS sebagai generasi ketiga dari teknologi 3G dengan kecepatan mencapai 480 kbps dengan fitur yang sama, yaitu MMS, email, dan browsing. 3.5G, HSDPA, High Speed Downlink Package Access, merupakan teknologi selanjutnya dari 3G. HSDPA sering disebut generasi 3.5G karena teknologi ini masih berjalan dengan platform 3G. Secara teori, kecepatan akses data HSDPA sama seperti 480 kbps, tapi pastinya data HSDPA lebih cepat. 4G. 4G merupakan perkembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEEE, Institute of Electrical
and Electronics Engineers adalah 3G and beyond. Sistem 4G akan dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif, di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. 5G. Dalam teknologi 5G, data akan dikirimkan melalui gelombang radio. Gelombang radio akan berbagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi yang disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda, seperti aeronautical dan sinyal navigasi maritim, siaran televisi, dan mobile data. Teknologi 5G diprediksi memiliki kecepatan sekitar 800 Gbps dan 100 kali lebih cepat dari kecepatan generasi sebelumnya. Dalam uji coba, teknologi 5G menghasilkan hasil kecepatan hingga 5 Gbps pada jaringan frekuensi 15 GHz. Sekian dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.